Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Bersama SCHN sekarang, Scholarship Hunter Indonesia, bersama meraih mimpi. Oke, kita sama-sama sekarang belajar bersama meraih mimpi para pemburu beasiswa pemburu. Nah, sekarang topik kita saat ini membahas soal tips bagaimana membuat personal statement. Nah, sebelum kita masuk personal statement, sekarang saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin teman-teman ada yang, ya mungkin nggak ada yang tahu, who am I? Ya kan? Siapa ini yang ngomong gitu? Ya, jadi untuk perkenalan, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah Aditya Wahyudi. Aditya Wahyudi, saya adalah awardee LPDP angkatan 72. Saya menerima beasiswa LPDP tahun 2016, kemudian saya melanjutkan studi saya di program studi pemulihan tanaman di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian setelah lulus, saat ini saya bekerja sebagai seorang tenaga pengajar di ITSNU, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Jambi, di program studi agronomi. Nah, oke, sedikit dulu ini perkenalannya. Mungkin sudah cukup ya. Sudah cukup bagi teman-teman untuk sedikit mengenal siapa sebenarnya yang lagi ngomong sekarang ini. Oke, oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita. Apa sih itu sebenarnya personal statement, ya kan? Apa sih sebenarnya? Apa sih pentingnya gitu kan? Oke, mari sebelum kita lanjut, kita punya sedikit kata-kata motivasi untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semua yang mungkin mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua. Ya, saya dan Anda, kami para pejuang, dipuji tidak tumbang, dihina tidak, tersalah lagi. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Nah, inilah para scholarship hunter harus mempunyai mental-mental baja, tidak mudah menyerah. Apapun yang dihadapi di kedepannya nanti kita harus terus berjuang, terus semangat, ya kan? Pantang pulang sebelum menang. Jadi kudu menang dulu. Dan kita harus selalu mengapresiasi diri tentang proses yang sudah kita jalani sejauh ini gitu. Proses-proses yang sudah kita lalui, kita hargai, kita pelajari, kita ambil ibrohnya. Kita ambil eh, kita ambil pelajarannya untuk perbaikan kita ke depannya nanti. Oke, lanjut ke pokok pikiran. Pokok pikiran. Pembahasan kita saat ini adalah tujuan personal statement. Apa sih sebenarnya ngapain kita buat personal statement? Apakah tujuannya untuk membangga-banggakan diri? Nah, tidak. Jadi, dalam personal statement kita itu menceritakan potensi kita, keahlian kita, yang kemudian kita hubungkan dengan apa yang akan kita lakukan di kedepannya nanti. Kan di sini ceritanya kita ingin para penyandang dana untuk mendanai kita lanjut sekolah. Ya kan? Jadi kita meyakinkan para penilai ini untuk mau memberikan sokongan dana untuk kita untuk melanjutkan studi seperti itu. Jadi di sini kita harus menceritakan, oh kita nih punya potensi apa gitu. Kita punya potensi apa yang bisa kita tonjolkan dari diri kita untuk kedepannya. Baik itu bermanfaat bagi si penyedia dana, bagi diri kita tentunya, dan bagi bangsa kita seperti itu. Nah, kita harus bisa menghubungkan, merelatekan antara kemampuan kita, potensi kita, keahlian kita dengan eh, ranah yang akan kita tuju setelah kita selesai studi nanti gitu. Nah, apa isi personal statement? Isinya apa aja? Ya, jadi di dalam personal statement itu ada paragraf-paragraf yang menyusun gitu. Jadi di sana kita bisa menceritakan apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang sedang kita lakukan saat ini, dan apa yang akan kita lakukan setelah kita selesai studi nanti, jika mereka bersedia untuk memberikan dana pendidikan kepada kita. Nah, yang eh, pertama kita menceritakan background pendidikan kita. Apa sih yang sudah kita lakukan selama ini gitu? Apa yang sudah kita jalani selama masa pendidikan gitu? Misalnya, saya mengambil jurusan
agroteknologi di studi S1 dulu, ya kan? Fokus pada pemulihan tanaman. Ini contoh-contoh. Jadi kalian bisa menceritakan kalian studi apa saja, apa yang kalian ingin ceritakan di pada pendidikan masa lalu kalian. Itu untuk yang mau mengambil program studi master. Nah, berbeda lagi kalau misalnya, ya nggak berbeda sih, sama saja. Ketika ingin mengambil program studi doktoral, ceritakan saja pada program studi strata 1 sudah ngapain, ngambil jurusan apa, keilmuannya apa, kemudian pada jenjang strata 2-nya atau magisternya sudah ngambil apa, apakah dia relate gitu kan, apakah ada hubungan antara S1 dengan S2-nya dan untuk S3-nya nanti, seperti itu. Jadi semakin kuat kita menceritakan background pendidikan kita dan menghubungkan antara yang sekarang kita kerjakan dengan apa yang akan kita ambil nanti, maka akan semakin meyakinkan para penilai untuk meloloskan kita di beasiswa yang mereka sediakan. Nah, pekerjaan kita sekarang diceritakan juga. Kita sekarang ngapain aja gitu. Karena para penyandang beasiswa itu juga tidak mau membiayai para calon awardinya jika calon awardinya tidak apa ya, tidak menjanjikan gitu. Jadi kita harus bisa memberikan janji-janji yang bukan janji-janji manis ya kan, janji-janji yang oh sekarang ini saya bisa ini gitu. Kedepannya setelah saya studi saya bisa lebih dari ini, seperti itu. Nah, kemudian yang present. Present itu yang saat ini. Sekarang itu ketertarikan kita di mana gitu. Sekarang kita itu ingin bergelut di bidang apa gitu. Misalnya sekarang saya bergelut di bidang pendidikan. Untuk menunjang karir kedepannya, saya butuh beasiswa ini untuk melanjutkan studi, kemudian agar saya bisa mengembangkan keilmuan ini dan bisa memberikan manfaat yang lebih pada dunia pendidikan yang pada saat ini gitu. Baik untuk anak-anak didik yang terutama yang nanti juga akan berdampak pada negara kita gitu. Seperti itu. Jadi ketertarikan kita itu kemana gitu. Misalnya contohnya lagi misalnya orang yang mungkin eh, bergelut di bagian hukum gitu kan, orang yang ingin benar-benar mendalami hukum. Sekarang misalnya dia sudah bekerja di sebuah kantor asosiasi pengacara misalnya kan, tapi dia masih strata 1. Nah, dia ingin melanjutkan studi itu dan mendapatkan beasiswa untuk mendalami keilmuannya tentang hukum itu. Nah, bagaimana? Mungkin ke depannya in the future ya kan, alasannya, motivasinya lanjut studi mau ngapain gitu kan. Setelah dapat beasiswa itu nanti setelah dia lanjut ke sekolah yang akan dia tuju, dia bisa mempunyai pemahaman ilmu yang mendalam tentang keilmuannya sehingga dia bisa menolong orang banyak di bidang hukum gitu. Mungkin yang selama ini diperhatikannya ada 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 oknum-oknum yang melenceng ya kan, misalnya tidak sesuai dengan koridor yang seharusnya. Nah, dia ingin menguatkan itu, ingin meluruskan, ingin membenarkan apa yang seharusnya itu benar gitu. Seperti itu. Jadi harus mempunyai strong motivation, harus mempunyai motivasi yang benar-benar gitu pokoknya. Oke. Nah, isinya itu. Jadi harus lengkap dari background pendidikannya, sekarang dia ngapain, terus kedepannya dia mau ngapain. Oke. Nah, bagian-bagiannya itu kan ada 3 bagian tadi itu diisinya, ya kan? Diisi dari personal statement itu ada 3 bagian. Jadi ada opening, ada main, ada isi kontennya itu apa, kemudian ada closing. Ya, ada penutupnya. Nah, dari 3 bagian ini, dari awal cerita tulisan kita sampai ke akhir penutup kesimpulannya itu harus terdapat garis lurus benang merah yang menghubungkan benar-benar, oh ini adalah satu tulisan yang memiliki satu nyawa, yang benar-benar nanti akan menarik menarik perhatian dari para penilai seperti itu. Nah, di bagian opening, apa yang kita perlu ceritakan itu kan? Kita ceritakan aja nama gitu kan, tanggal lahir, bukan tanggal lahir, usia gitu kan sekarang usia berapa, kemudian diceritakanlah background pendidikannya, terus pekerjaannya sekarang apa gitu. Jadi di sini jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu short gitu. Jadi
kasihlah sedikit bunga-bunga, tapi jangan terlalu banyak bunga-bunga, nanti jadi taman bunga. Pertama, ceritakan, sebutkan nama, usia, kemudian latar belakang pendidikan. Oh, selama saya merupakan eh, sarjana jurusan apa gitu. Yang mungkin kalau misalnya mau lanjut S2 kan, saya merupakan sarjana pendidikan ekonomi misalnya. Kemudian saat ini saya bekerja di bidang ini gitu kan, dan menceritakan sekarang itu saya bekerja di sini, bekerjanya kondisinya seperti ini. Nah, selanjutnya masuklah kita ke dalam main menu. Main menu, iya, isi dari konten kita. Nah, dari isinya ini, nah kan kita dari awal pembukaan tadi, kemudian kita senggol-senggol lah sedikit tentang isu-isu apa yang akan kita angkat. Contoh misalnya, contoh karena saya dari pertanian dan dari pemuliaan tanaman, saya ngambil contoh untuk diri saya sendiri dan apa namanya, esai yang sudah saya buat dulu gitu. Jadi saya itu mengangkat isu soal pertanian ke depan. Jadi di Indonesia itu kita merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan plasma nuva yang sangat luar biasa tinggi. Nah, ini sangat berhubungan dengan jurusan yang akan saya ambil, yaitu pemuliaan tanaman. Pada saat ini pemuliaan apa namanya, kekayaan plasma nutfah yang sudah ada di Indonesia ini yang sangat kaya ini belum dikelola dengan baik. Ya mungkin sudah baik tapi belum maksimal seperti itu. Nah, caranya caranya bagaimana untuk memaksimalkan itu gitu. Jadi kita mengambil satu topik isu permasalahan yang berhubungan dengan jurusan kita, berhubungan dengan mungkin tesis atau rencana penelitian yang akan kita ambil seperti itu. Nah, permasalahan itu eh, kita cari dulu nih masalahnya apa, kemudian kita riset nih permasalahannya apa, kemudian kita mencari solusinya. Nah, dalam mencari solusi ini, kita juga perlu tahu apa sih sebenarnya yang sudah orang lain lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai kita memberikan solusi yang sebenarnya orang lain sudah melakukannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah kita menceritakan permasalahan secara runut, kita membuat masalah itu yang benar-benar menurut kita bombastis gitu kan, luar biasa, tapi kita punya mimpi, punya tahapan-tahapan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kita punya mimpi ke depannya bagaimana, setelah kita punya mimpi ke depannya bagaimana, kita tahu nih tahapan apa saja yang perlu kita ambil, langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita ajukan di awal. Seperti itu. Nah, selanjutnya closing. Nah, di closing ini kita mendeskripsikan cara kalian menyelesaikan masalah. Nah, ini diceritakan ringkasannya. Ringkasannya pemadatan dari yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Jadi memang kita menceritakan masalah itu dengan detail, detail tapi tidak melebar kemana-mana. Seperti itu, fokus pada permasalahan yang sudah kita bangun di awal. Nah, seperti itu ya. Nah, di bagian closing itu temukan benang merah yang benar-benar dari awal. Jadi tidak melebar kemana-mana. Kalau misalnya misalnya saya itu mengambil eh, penginventarisasian kekayaan plasma nuva yang ada di Indonesia. Jadi ya udah kita membicarakan soal keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana kita mengeksplorasi kekayaan itu, kemudian bagaimana kita me, apa namanya, menginventarisasi. Oh, kita punya ini, punya ini, punya ini. Kita tidak boleh sampai kehilangan itu, gitu kan? Nah, jangan sampai nanti oh, setelah kita punya kekayaan yang sudah kekayaan plasma nuva yang sudah sangat banyak ini, kemudian eh, kita koleksi, nanti saya mau membuat sebuah industri yang berbasis pengolahan seperti itu, kan jauh tuh melenceng dari eh, pengumpulan plasma nutfah, kemudian untuk apa namanya, mengembangkan keilmuan mengenai keragaman plasma nutfah di Indonesia, kemudian sampai ke industri gitu kan. Nah, sebenarnya memang ada hubungannya gitu kan. Kalau dari jauh itu lurusannya ada aja itu kan ke akarnya ke sana, tapi itu terlalu jauh gitu. Jadi dia cari pembahasan yang memang benar-benar menukik tajam langsung pada poin yang kita tuju dengan
bukti-bukti atau misalnya penelitian-penelitian yang sudah ada, yang terbaru, kemudian kita akan lebih membaruinya seperti itu. Baik, sampai di sini dapat dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian prosesnya itu seperti apa sih dalam membuat personal statement gitu kan? Apakah tinggal tulis-tulis aja nih? Apakah tinggal ketik-ketik aja? Atau tinggal buka-buka Google kemudian copy paste sana sini? Tidak. Pertama kita melakukan riset, ya kan? Sama seperti kita penelitian, ya. Gampangnya seperti itu. Kita melakukan penelitian mengenai isu-isu apa saja yang sebenarnya akan kita angkat. Jadi agar dalam menulis esai kita tidak melebar kemana-mana dan juga tidak terlalu dangkal. Ya, jadi kita melakukan penelitian tentang data-data apa saja yang perlu kita butuhkan, kemudian penelitian-penelitian terbaru tentang isu yang akan kita angkat, solusi-solusi yang sudah orang lain tawarkan atau pemerintah tawarkan, apakah sudah terrealisasi atau belum, gitu kan? Nah, dari sana setelah kita tahu nih dengan data-data yang sudah kita punya gitu kan, dihubungkanlah dengan background pendidikan yang sudah kita miliki dan dengan jurusan apa tujuan yang akan kita ambil nanti gitu kan. Karena keilmuan itu kan nanti akan saling berhubungan seperti itu. Nah, setelah kita riset, kita buat konsep esai yang dibuat dengan sebaik mungkin seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Ada opening, ada inti, dan kemudian ada resume atau conclusion. Nah, setelah semuanya ter, ter, tertata dengan rapi, kita tulis dengan baik, sebaik mungkin yang kita bisa. Sebaik mungkin yang kita bisa. Perkenalkan dengan sangat baik, kemudian ceritakan masalah dengan runut, gitu kan, dengan teratur, gitu kan. Jangan lompat-lompat. Kalau lompat-lompat nanti apa namanya? Gimana? Kalau misalnya kita bisa meramu kalimatnya dengan baik sih, it's okay gitu kan. Kita bisa menggiring para penilai untuk bisa mendapatkan apa yang ingin kita sampaikan gitu kan. Tapi akan lebih baik jika kita menuliskan dalam rentetan yang teratur seperti itu. Jadi pola pikirnya terbangun mengerucut, ya. Nah, setelah terbuat sebuah tulisan yang utuh, selanjutnya jangan langsung kita submit gitu kan. Jangan langsung kita submit. Ya mungkin kita beberapa orang memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi gitu kan. Mungkin tingkat kemampuan untuk mengolah kata yang sangat baik, tapi di sini kita perlu penilaian orang lain. Kenapa? Ya karena sudut pandang orang lain itu berbeda dan kita butuh terutama misalnya untuk yang mungkin kalau misalnya yang fresh graduate untuk strata 1 yang sudah punya pengalaman menulis sana sini mungkin sudah sedikit terasa. Tapi kalau yang belum, nah di sana kita butuh guide, kita butuh arahan dari orang-orang yang mungkin sudah melewati tahapan ini. Nah, siapa dia gitu kan? Kita bisa meminta pertolongan, meminta bantuan mungkin kepada dosen pembimbing kita yang satu rumpun keilmuan dengan kita. Artinya dia mempunyai pandangan yang lebih dibandingkan kita. Ya kan? Misalnya dosen di jurusan kita gitu kan, dosen pembimbing atau dosen penguji yang mungkin memiliki kedekatan emosional gitu kan. Jadi kita bisa enak nih minta tolong, Bapak, Ibu, mohon maaf saya ingin meng-apply beasiswa ini, tapi saya butuh bantuan untuk mereview tulisan saya. Apakah ini kira-kira layak ya? Apakah ini sesuai ya? Gitu. Apakah ini cukup bagus untuk menarik tim penilai untuk beasiswa ini seperti itu. Itu dari seorang dosen misalnya atau dari tokoh-tokoh ahli yang memang bergelut di bidang yang ingin kita tuju isunya gitu kan sesuai dengan isu yang kita angkat seperti itu. Jadi memang informasi yang kita sampaikan itu up to date gitu kan. Jadi para praktisi-praktisi kan juga pasti tahu nih apa yang sedang terjadi sekarang gitu. Jadi mereka tahu apa yang akan kita berikan, apa yang akan kita masukkan ke dalam tulisan itu. Nah, sampailah kita pada proses review ini.
Nah, setelah kita mendapat masukan daripada orang lain gitu kan mengenai tulisan kita, nah kita melakukan finishing. Finishing itu kita perbaiki semua apa yang perlu kita perbaiki, masukan dari orang lain itu kita perbaiki untuk menyempurnakan tulisan kita. Nah, sampai di sana, selanjutnya selesai, kita tinggal apply. Nah, tapi sebelum apply, saya memiliki beberapa tips yang sebaiknya dilakukan dan ada yang sebaiknya jangan kita lakukan. Nah, dalam menulis personal statement itu kan kita menceritakan background akademik kita. Kita sudah punya prestasi apa saja. Nah, tapi jangan semuanya juga kita ceritakan gitu kan. Misalnya, saya dulu pas SMA juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 3. Saya juara umum seperti itu. Atau saya pada saat kuliah saya ikut ikut olimpiade ini semua kita sebutkan. No, don't do this. Please. Pilih prestasi yang benar-benar teman-teman itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat, terutama apabila dia berhubungan dengan isu yang kita angkat. Nah, jadi itu prestasi yang kita tonjolkan itu memang support bagi isu yang akan kita angkat. Jadi penilai itu akan menilai bahwa wah, anak ini mempunyai background pendidikan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dia angkat. Artinya dia memang benar-benar menguasai dan setelah nanti saya beri beasiswa untuk pendidikan, dia akan mempunyai kapabilitas dalam menyelesaikan masalah yang sudah diangkat ini gitu. Artinya dia akan mendapatkan orang-orang yang ahli di bidang yang memang akan digeluti para awardee ini gitu. Kemudian tips yang kedua itu adalah be humble. Jadi jangan terlalu meninggi, jangan terlalu aku bisa ini loh, gitu. Aku ini pintar ini loh, aku pintar ini loh. No, don't do this. Jadi tetaplah merendah untuk meroket gitu. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang tidak menyombongkan diri seperti itu. Kemudian ketahui secara detail jurusan yang akan kamu tuju. Jadi memang itulah pentingnya kita melakukan riset terlebih dahulu. Pertama kita untuk background pendidikan tentu kita sudah memahaminya ya kan. Untuk background pendidikan tentu kita sudah menguasai kita ini punya potensi apa. Nah, selanjutnya ketahui secara detail jurusan yang akan kita tuju. Jadi kita memang menyampaikan kepada para tim penilai bahwa kita tahu loh, kita tuh mau ke sini gitu kan. Kita itu sudah tahu tahapan ke depannya setelah dapat beasiswa, kita mau ini, mau ini, mau ini, mau ini gitu. Apa yang akan kita lakukan itu jelas gitu kan. Tangga-tangga yang akan kita pijak itu kita sudah tergambarkan dengan jelas gitu. Jadi penilai itu akan menilai kita bahwa kita itu orangnya sudah terorganisir, kita sudah merencanakan dengan matang rencana studi yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan nanti setelah kita menyelesaikan studi. Nah, selanjutnya itu konkret. Yang benar-benar isu-isu yang tadi seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa konkret itu benar-benar dan tidak bertele-tele, ya langsung aja deh, langsung aja. Langsung aja, tapi dibubuhi dengan bunga-bunga. Bunga-bunga di sini adalah hasil riset-riset kita yang terbaru yang memang menguatkan statement-statement kita seperti itu. Ya, kemudian ceritakan tahapan secara runut dan sistematis. Nah, itu yang penting tadi. Kita ceritakan secara runut dan sistematis. Jadi kita membangun permasalahan, kemudian solusi yang akan kita tawarkan, kemudian tahapan-tahapan dalam kita melaksanakan solusi-solusi yang kita berikan tadi untuk mencapai tujuan akhir yang sudah kita sampaikan atau kita harapkan. Dah. Nah, selanjutnya nah, ini yang penting itu adalah yang jangan sampai kalian terkecoh. Perhatikan permintaan jumlah kata yang diminta oleh penyedia beasiswa. Biasanya kalau personal statement itu sekitar 700 sampai 1000 atau mungkin ada yang sampai 1500. Nah, pastikan esai yang kalian buat itu sesuai dengan jumlah kata yang diminta. Jangan berlebih ya. Jangan melebihi kuota yang sudah disediakan. Atau mungkin jangan terlalu pendek, jangan terlalu singkat. Jadi
Jadi kita manfaatkan, kita maksimalkan kesempatan yang sudah diberikan. Kalau misalnya diberikan kesempatan 1.000 kata, maksimalkan 1.000 kata itu untuk menggambarkan siapa diri kita, apa yang akan kita lakukan, mimpi apa kita ke depannya, dan eh, apa yang kontribusi apa yang akan kita berikan setelah kita menyelesaikan studi nanti apabila mereka bersedia untuk memberikan dana pendidikan kepada kita. Nah, itu. Dan yang jangan kita lakukan itu tadi, kebalikan dari yang seharusnya kita lakukan. Jangan menceritakan semua kelebihanmu, jangan semuanya diceritakan. Itu akan menunjukkan seperti kita itu show off. Kita menceritakan kita sombong. Ya, kita menceritakan, aku bisa ini, aku bisa ini. Jadi penilai itu akan menilai, ih, ini kok gini gini banget gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk oleh teman-teman semua. Jadi memang kita pilih benar-benar prestasi apa yang benar-benar menonjol dan menguatkan background pendidikan dan isu yang sudah kita angkat dan rencana ke depan apa yang akan kita ambil. Nah, itu harus saling menguatkan. Kemudian, jangan menambahkan isu di luar isu yang sudah dibahas. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan mengambil topik bahasan yang lain yang nanti akan menjadikan esai kita itu ngambang, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Loh, ini apa lagi ini gitu kan? Ini di luar topik. Ya gitu. Jadi dikhawatirkan dengan begitu nanti langsung aja di skip sama penilainya. Ah, tidak. No. Nah, seperti itu. Kemudian jangan bertele-tele, langsung aja ya. Boleh berbunga-bunga, itu merupakan suatu seni dalam menulis, tapi jangan terlalu banyak bunganya. Kita tidak ingin membuat taman bunga di dalam esai kita, oke? Nah, itu. Selanjutnya sudah selesai. Mungkin itu saja tips tahapan-tahapan kita dalam membuat esai. Jadi ingat, jangan lupa untuk memberikan review kepada orang lain. Jangan malu, jangan malu, jangan malu ketika kita ingin meminta orang lain untuk mereview tulisan kita, karena masukan dari orang lain itu penting. Karena orang yang sudah berpengalaman tentu mempunyai pandangan yang berbeda dengan kita. Oke, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, mungkin kita bisa sharing di kolom komentar atau bisa kalian hubungi saya langsung di Instagram Aditya Wahyudi, atau mungkin bisa langsung menghubungi SCHN, karena kita saling bekerja sama dengan mentor-mentor yang lain yang juga awardee. Banyak beasiswa selain LPDP, juga ada beberapa mentor yang memang awardee LPDP yang beasiswa yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian yang cukup panjang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.